Ya jadi sekarang lagi di Kota Kreasi itu. Ini lu sih lupa ini di Pekanbaru nih. Jadi ada perdebatan ini. Jadi buat teman-teman bisa langsung ditonton aja, like, comment, di subscribe. Ya jadi langsung aja stay tune langsung. Stay tune. Ibu di Painan. Painan cuma sehari 2 hari. Mana tahu aku yang nyampe sini. Enggak tahu aku. Tapi gue belum tahu dadakan langsung dibuat. Ini Lala. Cinta padamu, nyobain mobil bareng nggak tahu nih. Gue punya mobil ini ya, gue bawa. Jadi kalau gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, panjang banget tuh, Ben lagi edisi Ramadan nih. Balik lagi di Natali Podcast, tepatnya hari ini di hari pertama gue lagi di Pekanbaru. Berhubung gue di Pekanbaru nih banyak banget saudara, ya kan, saudara ketemu gede. Jadi gue mau menanya-nanya sama salah satu perempuan, ibu 2 anak, wanita karir yang tidak berkurir. Tapi sebelum itu, kalau kita nanya-nanya lagi, jangan lupa subscribe, like, comment, share, and ke seluruh sosial media yang kalian punya. Gini. Wanita ini sebelum aku berhijab, ini kebongkar lagi deh hidup gue. Jadi sebelum berhijab, dan dia salah satu event organizer di kalangan Sumatera, di daerah Sumatera. Dia ini pasangan, dulunya sebelum pasangan, dan sekarang akhirnya jadi pasangan. Pokoknya perjalanan cinta, hidup, sama karir dia tahu. Ada expert. Ya namanya juga ibu 2 anak ya. Ibu 2 anak. Tuh ada suara anak ya kan sekalian. Apa kita langsung podcast juga sama anaknya? Ya cabut dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dia mah. Ini bebas. Soalnya ini kantor-kantor dia soalnya. Kita ada di Tata Kreasi Indo bersama Tari. Yang biasanya di balik layar, sekarang sudah di depan layar kan. Emang enak rasanya nyuruh-nyuruh MC ya kan. MC-nya harus kayak gini, MC harus kayak gini. Dendam berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang ini. Iya Bapak sekalian, nggak apa-apa. Ini kan namanya juga kantor family ya. Sini. Nah, sibuk ya emak 2 anak ini. Iya, Katari ya, kehidupan yang baru punya 2 anak. Iya. Kalau Mau senyum-senyum bisa. waktu masih gadis kan ini ya, kan sama-sama tahu. Iya. Oh, iya. Gadis kembang api. Iya. Yang suka huru-hara. Iya benar. Tari ini aku kenal dari tahun berapa ya Kak? Nih, Uni. Pertama kali kita kenal. Woi pelan banget nih suaranya. Namanya tarik nafas. Oh gitu. Ntar gue sebar ke seluruh vendor. Iya. Ini sih agak sedikit puyeng karena gue ditodong ya kan. Harus menjelaskan A hingga Z perkenalan gue dengan si wanita huru-hara ini. Kita tahun berapa sih? 2004. 2000. Oh tuh, ada burung-burung merpati. Ada backing vokal. Ya benar. Soalnya di sini Tari bisa call on friend. Karena yang tahu kehidupan gue ada 2 soalnya. Lakinya sama bininya. Ntar lagi ada anaknya, ada adeknya, semuanya pada tahu gue hidup gue. 2013 zaman-zamannya aku tuh MC di sini tour ya. Iya, lagi-lagi lah tour. Salah satu brand rokok main ke Sumatera. MC Hedon ini datang ke Sumatera. Kemudian kita berkenal. Benar. Kenalan kita tuh juga nggak diniatkan dan mengalir begitu saja. Benar. Di hotel, terus di Padang mati lampu. Oh iya benar. Ibu numpang di kamar saya kan? Oh iya. Sebenarnya ibu juga takut. Iya saya juga takut. Saya kan pura-pura Mabora waktu itu ya. Pura-pura Mabora ya benar. Pura-pura Mabora. Biar terkesan kayak eksis gitu. Benar, biar nggak dibungkus. Kata-kata zaman dibungkus. Iya takut dibungkus ya kan. Zaman-zamannya masih naik sofa. Iya benar. Padahal mah nggak mampu. Padahal nggak minum. Jahiliyah banget ya. Ya Allah. Nah jadi si Kak Tari ini bor-bor
Oh iyalah, nih kata hari ini dulunya dan sampai sekarang masih event organizer. Yaps, event organizer. Salah satu brand rokok udah dipegang dari Sumatera ke Sumatera, bener? Ya Sumatera doang. Jangan gitu-gitu juga. Iya, Kalau Sumatera. ngambil Jawa ntar nangis. Iya, jauh juga, ongkos juga gede ya. Sombong dibilang orang. Kalau sampai ke Jawa mah dibilang Padahal gue orang ngejatuh, sombong. padahal gue ngejatuhin loh, dia ninggin sendiri loh. Ih, kepancing loh Desa loh. Gue sih takutnya main ke Jawa dibilang sombong ya. Oh, iya, kan? benar. Jadi kita mainnya di wilayah rumah Benar. kita aja. Bener. Krucil. Oh dia mau jadi kameramen. Gila, ya Iya, iya. Kamu mau jadi kameramen? Iya, kameramen, ya. Oh, Oh, baik. oke. Oke, kita ke distrik sama abang. Bayi raksasa itu. Nah, terus udah gitu, nih ngomong-ngomong event organizer, kita zaman pandemi, ya kan? Zaman pandemi sekarang. Gimana sih? Sebenarnya ini anak nanyain tentang pandemi bertubi-tubi dengan musibah yang gue alami gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya ini kontennya itu kayak timingnya nggak tepat banget sebenarnya. Kenapa gitu? Ambruknya gue gitu ya kan. Tapi Ya. nggak apa-apa sih. Itu sebenarnya sebuah pembelajaran buat kita bersama kayak Ih, bijak loh ibu ini. semua bisnis itu pasti ada resiko, Eh. mulai dari resiko terkecil sampai resiko terbesar. Betul. Kalau kita nggak mencoba, kita juga nggak akan pernah tahu, baik itu dari aspek lingkungan kita, rival kita, apa ya, kayak skill kita, terus orang-orang yang bisa kita percaya. Betul. Itu sih yang paling penting. Jadi mungkin di saat pandemi mungkin sedikit bikin, bukan sedikit sih, lebih memang benar-benar menggoyangkan pondasi perusahaan. Mungkin nggak di gua aja kali ya Nat ya. Secara keseluruhan mungkin gua rasa di semua teman-teman kita di dunia entertainment mungkin mengalami hal yang sama. Mungkin hanya skalanya saja yang berbeda-beda, baik itu yang mulai dari skala biasa aja, B aja, terus yang boleh lah gitu kan, sampai yang wow banget gitu skalanya gitu. Karena nih kalau Unitari nih, kalau kita lihat Tata Kreasindo mungkin orang-orang Sumatera udah pada tahu ya, dari Padang, Pekanbaru, Dumai, dari mana sih? Alhamdulillah. Pokoknya kesana lah, pokoknya Sumatera semuanya dia udah pegang. Dari event yang kecil sampai event yang besar, terus dari rokok, terus dari otomotif, semua dipegang sama Tata Kreasindo dan semuanya aman sentosa. Tapi karena corona ya, ya udahlah ya, kita nggak bisa marah-marah sama Ya, corona benar, kan, benar. bener. Kadang ibu ini lebay ya, bilang gue megang segala-galanya, jadi ntar dipandang orang gimana gitu ya. Gue Suka kayak merendah untuk meroket deh. kayak gimana sih? Kayak yo go internasional gitu kan nggak sih? Ini go Sumatera gitu ya kan. Bentar lagi kan dia mau pindah buka di Jakarta juga kan? Kan Amin. kantornya di ini, kantornya kan di ini, di ini Di mana? Jatinangor, Jatinangor. di Trix. Jatinangor. Di mana Jatinangornya sih Ibu? Jatinangor Bandung. Ibu oh, salah orang nih. salah, itu di mana sih? Tadi nggak ada, ini perempuan. Itu di mana sih? Ya pokoknya di situlah. Ah, Ih, jadi marah-marah nih. oh Trix kontennya. Limited. Lah, Ya. Gue kadang-kadang itu jualan. Itu jualan. Itu produk jualan. Oh gitu. Gue kadang-kadang suka kepancing emosi ya sama wanita huru-hara satu ini, suka memancing kedalaman-kedalaman emosi gue yang kayak dajal-dajal gue udah terpendam dalam perut, terus pengen keluar lagi liat ubun-ubun gue kalau jumpa sama dia. Bayangin sama lu. Parah banget Lazim. sumpah. Gua Ya kagak di online, Ini- kagak di offline, kayak gue udah Ini marah-marahin. Ini berhijab, ya kan? It's Ops, maaf bu. enggak palsu soalnya. Jadi apa? Gorila? Bukan, bukan. Igorilla mah punya dua perempuan itu. Gue kan cuma menjelaskan kalau itu konten lu biar iya, orang tahu. Oh iya, gitu. benar. Kan ini ceritanya kita bercengkrama Iya, tentang minum lu dulu dan yuk. gue. Aus. Oh iya benar. Benar juga. Enggak deh, nggak mau. Kok kayak gitu banget nikmatnya ya? Minum aja dulu. gitu. Siapa tahu masuk brandnya. Ala si Siapa tahu brandnya masuk. ala mbak itu Mbak siapa? minumnya gimana? Oh, gimana? Gitu. Coba dong. Wanita So cantik itu. sosialita Oh, gitu. iya. Anjir, gue nggak bisa. Ya udah. Minumnya gini doang nih. Nah, jadi ngomong-ngomongin IO, terus IO sekarang lagi turun ya. Iya, banyak rata-rata dari enggak gue aja sih sebenarnya, rata-rata dari teman secara keseluruhan banyak yang Enggak, ini lagi ngomongin banyak Tata yang Kreasindo sih. Oh iya sebenarnya banyak yang banting setir. Nah,
melihat dari teman-teman kita yang banyak banting setir ke arah wedding dekorasi, exhibition. Oh iya, ibu juga punya dekorasi juga ya. Apa Nah, namanya? sekarang lagi mencoba mengarah iya, ke apa situ gitu. Apa namanya? Sebenarnya itu bukan wedding dekorasinya belum, masih pakai Tata Kreasindo. Cuma gue bikin akun lain, kayak kan barang-barang di kantor itu banyak banget ya. Jadi kayak Sayang ya kalau daripada nggak digunain. sayang. Nah, biasanya cuma dipakai untuk kebutuhan pribadi kita di event internal lah gitu kan. Nah, sekarang kita jadi kayak publish gitu, barang-barang kita bisa digunain sama khalayak umum. Jadi untuk teman-teman yang pengen ngedekorasi, pengen punya acara-acara private di rumah, yang punya budget minim dan pengen ngedekor sendiri tanpa ada biaya tambahan kalau pakai jasa WO lah, jasa party planner lah gitu. Jadi mereka bisa sewa ke kita. Nah, kita tuh punya akun yang nama itu kita bikin Pekanbaru Sewa-sewa. Nah, kita berharap di sana kita bisa membantu. di sana bisa membantu mengakomodasi semua kebutuhan teman-teman yang Punya butuh budget alat-alat minim. untuk dekorasi yang punya budget minim. Nah, namanya Pekanbaru Sewa-sewa. Bentar lagi mau di Grab semua Pekanbaru kayaknya. Boleh, tapi kalau misalkan ada teman-teman yang di Pekanbaru yang punya barang yang rasanya Udah nggak jarang pakai, disimpan doang, tapi pengen berfungsi agar ada pendapatan cuan-cuan sampingan, boleh dikirimkan ke kita fotonya, dikirimkan spek detailnya, nanti kita akan share di Instagram kita untuk kita tawarkan ke orang-orang di Pekanbaru dan sekitarnya. Tuh cakep, ngebantu juga ya. Berarti untuk teman-teman Pekanbaru yang mau nikah tapi biaya minim, ataupun pengen bikin event kecil-kecilan dengan biaya minim, bisa Pengen langsung dekor sendiri. ke Tata Kreasindo di bawah sini nanti. Bener kan? Benar-benar. Benar. Selain Tata Kreasindo, organizer dan juga dekor, ada usaha apa lagi nih? Usaha. Kayak aku lihat di Kita Instastory balik tuh lagi. banyak loh. Kita balik lagi ya ke wedding. dialihin. Oh ya, terus. Kita balik lagi ke wedding dekorasi. Sebenarnya ini maaf nanti takutnya sih dari teman-teman yang lain mikir ih si Tatanya suka banting harga dan segala macam. Sebenarnya tidak. Kita cuman mungkin di konsepnya saja yang sedikit berbeda. Kami membentuk tim wedding dekorasi itu kita nggak main sebagai WO-nya. Jadi di sini kita benar-benar sebagai hanya pengakomodir untuk fasilitas dekorasi saja. Jadi kalau seandainya teman-teman mungkin kenapa kita bisa kasih harga miring karena kita mungkin basicnya IO, terus kita bisa produksi sendiri, dan kita bisa dan kita punya barang-barang yang sudah ada, makanya itu bisa kayak di repair ulang agar bisa lebih bermanfaat dan lebih layak ya. Nah benar, dan masih layak gitu Benar. kan. Jadi sebenarnya membantu di masa pandemi untuk teman-teman yang benar-benar pengen nikah, kan itu niatnya baik ya. Jadi niatnya baik. Kalau orang pengen nikah pengennya dipermudah gitu kan, baik itu dari mahar lah kata orang, belum maharnya mikirin dekorasinya orang udah puyeng ya kan ya. Bener. Nanti gara-gara mikirin dekorasi malah nggak jadi nikah. Udah dekorasi, udah Kebanyakan maksiat guys. Aduh, bahaya. pengalaman ya. Jadi gitu. Jadi kalau ada yang pengen segera nikah, ya dipermudah, ya silakan datang ke kantor kita. Biasanya kalau dekorasi udah mudah, terus mahar mahar udah mudah, lakinya yang kurang nih kayaknya nih gimana nih? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Rabbi, semoga dimudahkan jodohnya ya Iya. buat yang belum berjodoh. Iya benar, harus dilihat dulu ya. Terus Terus, tadi nanya usaha yang ya, lain. kayaknya aku lihat di Instastory tuh ada minuman, bener? Oh bukan. Oh minuman dia, ini kayaknya ini review orang-orang kayaknya. Terus ada kepiting, Oh, benar. yang kepitingnya udah pernah aku dibawain waktu itu. Iya, jadi sekarang ada usaha retail. Wih. Usaha retailnya itu bergerak di kuliner, lebih ke makanan. F&B. Benar. Jadi makanan itu di spesifiknya itu seafood sebenarnya, kepiting, karang, cumi dan Kenapa? teman-temannya. Kok maunya seafood? Karena waktu itu ngidam itu. No way. Nah, sebenarnya ini sedikit mengulik cerita ya. Sebenarnya kenapa aku ingin mengambil bisnis di speknya itu seafood. Sebenarnya karena lebih ke cenderung saya beserta suami itu pencinta seafood banget.
kamu tahu gak sih sekali makan seafood itu bisa beratus-ratus ribu sampai berjuta-juta, saking mahalnya. Bener. Iya kan? Nah jadi kita pengen buka itu sebenarnya gini, niatnya itu ya boleh dong buka usaha kuliner seafood. Gue cerita sama suami. Kenapa? Iya, biar kita pesan seafoodnya jadi putaran uang kita kesana-sana aja kita aja putaran duitnya jadi dong. Lu yang beli, Bener, lu yang makan, bener, lu yang jual, lu yang beli. Untungnya dari mana Memunah? Enggak, maksudnya gini, daripada lu belanja keluar Nguntungin orang. mending lu belanja ke outlet sendiri, itu buat karyawan lu, Betul. bahan baku lu. Jadi putarannya itu di sana aja gitu kan. Kalau ke orang lain kan terlepas daripada itu, ke orang lain pun maksudnya gimana ya? Gue lebih mikirnya nggak ada salah kan kita punya berawal dari kita suka dulu. Betul. Itu sih yang benernya. Terus setiap gue makan seafood tuh gue selalu kayak kantong robek sih bahasanya kalau makan seafood. Jadi gue punya visi dan misi itu di Kepiting Nampar. Gimana orang bisa makan seafood dengan rasa bintang 5, harga kaki 5. Benar. Jadi Namanya apa? Kepiting Nampar Pekanbaru. Oh, nanti Kepiting ada Nampar Pekanbaru. di sini gambarnya Nanti boleh kepiting. cek di IG-nya Kepiting Nampar Pekanbaru. Wah, gitu. itu Jadi, tempatnya store di mana? di Jalan KJ Ahmad Dahlan nomor 137. Dibuka dari jam? Dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Dari hari? Setiap hari? Tersedia di GoFood, Tokopedia. Oh, banyak ya? Oh iya, bisa diorder online untuk pembelajaran online kita udah lengkap semuanya. Nah, GoFood, GrabFood, Tokopedia, Shopee kita ada. Oh, Shopee kalau ke sana bisa ke rumah saya. Masih. Oh, basi. Kepiting bisa hidup lagi ya? Iya. Tahu gue makan kepiting hidup begini-gini. Udah ngaung-ngaung tuh kepiting. Kan kemarin lu udah dikirimin. Udah. Reviewnya Endul. gimana dong? Enak. Nanti Instagramnya di sini. Itu chefnya yang bikin sausnya. Kebetulan adik ipar gue itu chef di hotel bintang 5. Oh, jadi sekarang ada ipar pindah ke dapur. Enggak, jadi gue bilang Gimana nih? lu jadi adik ipar berbakti dong, gue bilang. Buset, dibawa di botol. Ilmu lu harus dituangin di tempat hotel kakak lu, gue bilang kan. Masa lu di hotel bintang 5 bikin masakan enak-enak sama gue enggak, gue bilang. Tolong dong bikinin gue saus yang enak. Nah, dibikin itu diracikin sausnya kan. Gue icip pas test food, ini oke nih gue bilang gitu. Terus oke kan? Akhirnya sekarang resepnya tuh udah dijadiin suatu buku jurnal. Jadi setiap karyawan gue yang kadang kan ada ya PR-nya tuh gonta-ganti karyawan ya, kadang ada yang. Jadi dia tinggal lihat jurnal doang, udah ngerti bikin resepnya yang gak berubah. HPP-nya sama gitu semua. Nah, Gitu. jadi Unitari sama sang suami ini adalah salah satu panutan gue di dalam bisnis. Karena gue punya dulu punya IO juga ya. Terus gue belajar dari dia. Bener kan? Aku belajar dari Uni kan? Sampai kita ngedesain bareng. Bener. Sampai gue kasih bocoran. Iya. Ini Nat, kalau lu mau ngedesain ini aplikasi. Iya, padahal gue kagak ngerti desain ya. IMC, terus pengen punya IO, terus ngikutin dia, terus sekarang pengen punya bisnis, ngikutin dia juga. Ya gue panutan sama dia karena rumah tangga pun juga panutan. Karena dia takut diomelin gue, makanya dia bilangnya panutan ya di depan kamera ya. Anjay banget ini anak sumpah. Jadi pernah suatu hari dia kabur ke Jakarta. Ih, cerita-cerita Terus kayak. habis itu gue juga kabur ke Pekanbaru. Ais, aman. Jadi kita tuh kayak nggak bisa dipisahkan gitu. Oh, iya, Kalau lagi benar, berantem, benar, oke. kalau lagi berantem, Iya, mana benar, larinya benar, ke sini-sini juga. Iya, Aku lari ke benar, Uli, benar, Uli lari ke aku. Nah, benar-benar. Benar kan? Yang gak enaknya suami Tapi kita kalau dia- saling nanya gitu. Benar. Ya. Tata ada di sana nggak? Besok-besok kita blok aja gimana? Oh iya benar. Ya Allah, gue punya kebiasaan sama ya. Iya. Berantem sama suami, kaburnya ke tempat gue. Eh. Gue berantem sama suami, Berarti- kaburnya ke tempat lu. Iya kan? Iya, benar. Nggak jauh. Iya, biar nggak Padahal kan terjadi. kita nggak pernah dicariin. Benar. Itu juga maksudnya menghindari fitnah-fitnah. Betul. Yang nggak penting ya Iya. kan. Wih, santai dong muka Anda. Kayak masih ada dendam sama saya ya. Iya. Jadi nih Uni ini udah kayak kakakku, udah kayak saudaraku, udah kayak pokoknya pas aku ketemu tuh dia tuh sama suaminya itu tuh bener-bener kayak ngerangkul aku gitu. Padahal kita kenal baru di situ doang ya. Iya benar ya.
terus itu kita WhatsApp segala macam gitu. Jadi enak aja sih, asik Ya banget maksudnya tuh. gini sih, mungkin kedekatan itu yang namanya kita berteman itu pasti ada cocok-cocokan ya. Mungkin sama Tali terlepas dari itu kita kayak apa adanya aja. Benar. Terus kayak mungkin Aku sering katain segobloknya kita, tuh kan, baru mau bilang gue sering banget katain goblok sama dia. segobloknya kita, seonnya kita, segilanya kita, ya kita tuh ya begini adanya, tanpa ada yang namanya itu kayak Ngomong di belakang. apa sih friend toxic. Friend toxic. Oh iya benar. Benar. Toxic friend atau friend toxic gue nggak bisa bahasa Inggris soalnya. abis gue naikin dia jatuhin sendiri. Bagaimana nih? Jangan dipancing. Iya. Ntar depan kamera gue pakai bahasa Minang lagi. Gak apa-apa. Jangan. Gak malu. apa-apa. Ini kan konten. Lagian nggak ada yang nyuruh pakai bahasa Inggris, dia pakai bahasa Inggris sendiri. Astagfirullahaladzim. Jadi ini dia kalau ngomelin gue dia nggak pakai bahasa Minang, terus gue cuman Bener-bener. Jadi nanti ntar kalau ketika gue omelin dia itu pakai bahasa Minang. dan itu gue cuman Dengan nada yang berapi-api, itu yang translatein suami dia dong, orang Padang juga. Jadi dia selalu nanya kayak, ya itu si Uni ngomong apa sih? Ngomel-ngomel aja, aku kan nggak ngerti. Terus ditranslatein sama suami dia, dia langsung kayak, ngomongnya begitu, kasar amat lo jadi wanita gitu. dia kalau ngomel kan ya kita kayak ngerti aja ya, orang kita lahir di Jakarta dia pakai bahasa Minang, itu gue ketawain. Jadi kayak Mali masih bolot nih lagi pada ngobrol. Haho gue. Kameramennya juga mau minta diomelin nih. Waduh, gak apa-apa, dia udah terkenal sekarang. Dia celek-celek mana mode itu malu kami. Gimana? Dia celek-celek mana kami mode itu malu kami. Nanti translate dari sini. Coba pakai bahasa Minang. Coba deh, kameranya diputar lo lihat deh. Ekspresi para kameramen itu ya Allah nyolot banget sumpah. Kok kayak orang on gitu ya? Gimana coba ngomelinnya gimana? Jangan celek-celek mana kami mode itu. Itu padahal sebenarnya itu nggak ngomel loh. Gue cuma bilang jangan terlalu lihat gue kayak gitu. Gitu. Gue kan jadi malu. Gitu loh sebenarnya. Nah, Lo langsung lihat, gitu kameramen. ya bingung. What? Karena nanti kan pas di depan juga ada lagi ngoceh-ngoceh. Seolah-olah kayak gue ini bule datang dari luar terus pakai bahasa Inggris dia sampai what? Karena kan nanti di awal nalpot ini ada ini Uni tadi abis marah-marah bahasa Gue Minang. pengen berperibahasa tapi gue takut salah gitu. Oh iya, karena gue kan Minang peranakan ya kan. Minang peranakan. Yes. Oke. Peranakan. Karena yang Minang tuh sebenarnya dari bapak, ya kan. Tapi kental ya. Iya benar. Kalau dari ibu itu keturunan Chinese. Jadi Cina Minang kelar hidup lo. Mampus. Bahaya. Lo tahu kan Chinese seperti apa? Dan lo tahu kan Minang seperti apa? Udah pernah lihat kan orang Minang marah Minang kelar hidup. Lakinya gak bisa gemuk. Batin. Ini gak gemuk. Perut gendut. Oh ya. Lakinya Bu, maaf. Kenapa? Kurus. Sebenarnya bukan kurus karena makan ati sebenarnya. Makan daging. Hidupnya tuh kadang-kadang kayak gini loh. Apa-apa tuh tentang kenabian, apa-apa tentang kenabian. Segininya makan udah cukup. Pakai bahasa Sunda dong. Pakai Sunda, pakai bahasa Minang dong. Ini pakai nyamuk ditangkap sama dia. Ada baik kelakuannya. terus pakai bahasa Minang dong sama suami. Gimana? Ide kok nggak perlu makan tuh banyak-banyak. Secukupnya sih. Apa itu? Gue bilang kan. Secukupnya gue bilang gitu kan. Iya kan makan butuh juga ya 3 kali sehari. Tapi dia bilangnya Pakai bahasa Minang. Ya Allah, kok kayak gue ditransit gitu ya. Makan tuh secukupnya sih. Jangan banyak-banyak. Ikutin sunnah Nabi. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Buka puasa aja, gue dilarang masak takjil. Katanya pakai kurma aja sama segelas teh hangat aja udah cukup. Gimana nggak kurus coba? Itu diet kali ya? Gue nggak sanggup Nat kalau nggak jumpa nasi. Aku buka deh tuh. Nggak bisa bro, nggak makan nasi nggak hidup. Sama, aku juga punya anak namanya Rizky gitu. Nggak bisa kalau nggak makan nasi. Dikasih roti, kita nih, Eke,
kasih roti bisa sampai jam 7 malam. Dia langsung masuk angin. itu namanya pari asli Sumatera. Iya. Ya kan? Ndak Minang namun kau nak makan nasi. Tuh. Apa tadi? Ndak Minang namun kau nak makan nasi. Ndak Minang, ndak makan nasi. Jadi lu udah belajar bahasa Minang apa aja? Alhamdulillah belum. Oh belum. Tadi sih sampai di perjalanan ada yang ngomong sih ya, dan dari sana ke sini ngomongnya kasar-kasar, jadi ya aku bingung lah ya. Skip ya. Iya. Tit, sensor Ang gitu. gitu pokoknya. Oh ang sih kayaknya sih belum kasar ya kategorinya. Malah kalau di Minang, ang itu panggil gini. Kalau cewek ke cowok panggil ang mungkin kasar juga ya. Cewek sama cewek Jadi panggil orang Minang sendiri bingung. Ya, cewek sama cewek panggil ang mungkin Masih rasanya aman. tuh masih aman. Tapi yang paling kasar tuh di Minang kalau udah panggil kau. Ngerti gak sih? Kau tuh kayaknya udah bahasa manggil perempuan tuh kasar banget. Tapi beda kalau di Medan. Di Medan manggil kau itu panggilan paling santuy ya, manggil orang gitu kayak kau dari mana gitu kan. Sama kalau di Riau pun kayak gitu. Kau dari mana gitu kan. Tapi kalau di Padang kau dari mana? Kau dari mana? Kau dari mana? Mama kau. Gua sebagai orang Minang ada orang nanya gitu dari Makau gitu. Delantian terompak kamu ke pajak. Apa tuh artinya tuh? Kalau ada, maksud gua kalau ada. Apa tuh tadi apa? Dari Makau gitu kan. Dari Makau, Dari Makau. dari Makau. Bukan kau Medan ya. Kau itu Sakawi. Oh, bayang Sakawi. Sakawi itu segenggak. Enggak segenggak. Dari Makau. Terus Uni bakal ngapain? Ayang namanya guys. Ini jatuhnya kayak dagelan Minang ya. Karena Uni itu udah aku selalu yang paling fasenya itu pas lagi marah-marahnya. Ih, Orang-orang marah, Uni marah, orang takut. Kita mau ketawa. Mau mati nggak ngerti. itu terjadi sama anak-anak di kantor. Di mana-mana orang kalau kena marah itu takut ya. Tapi rata-rata anak-anak di kantor selalu kangen gue marahin. Aneh nggak sih? Enggak sih, karena marahnya itu lucu. Enggak, maksud gue gini, gue kan marahinnya tuh maksudnya ada arahnya ya. Maksudnya ketika mereka ngelakuin sesuatu yang menurut gue merugikan mereka, gue pantas dong berkomentar kayak lu tuh ada di sini di lingkungan gue, dan maksudnya gue ngelihat sebisa mungkin orang di lingkungan gue berharapnya bisa day to day itu maksudnya ada kemajuan yang lebih baik gitu kan. Tapi ternyata dia melakukan sesuatu yang menurut gue ini merugikan banget gitu kan. Jadi sampai kayak kau ya terus kayak yang gitulah. Tapi kalau di sini bahasanya bahasa Riau. Kau udah aku bilang ya anjing gitu. Terus Skip ya. nggak apa-apa kok, terus. Iya, Ini kan lagi gitu. contoh. Iya, jadi kayak gue bilang gitu, jangan gini, buang duit ini bla. Sampai dia bilang besoknya dia datang lagi kayak bikin lagi masalah. Kak, kemarin si Anu begini begitu. Berharap gue tuh memang nyeletup buat marah gitu. Kan kadang-kadang gue heran ya, ini orang kok hobi ya dimarahin gitu. Karena kayak marahnya lucu. Nah, bukan, ya Allah, bukan lucu. Keseringan marah. Kalau di Padang tuh beko dikasih orang muncul pajak gue bantu Indo mana? Di belakang kamera pada ketawa semua. Padahal sebenarnya itu dari hati yang paling dalam. Ya nggak sih? Iya, karena lucu. Kalau Uni marah tuh lucu. Tulus maksudnya. Gue maksudnya marahin dia itu maksudnya mulut gue emang begitu ya. Sedikit rada hard, pedes, hot, ya kan? Bintangnya apa sih? Sebenarnya Aries. Pantes. Keras. Aries. Jadi berharap itu sebenarnya yang keluar itu hot, tapi sebenarnya dari dalam itu niatnya tuh kayak Cool. sehalus Hot, mungkin cool hot. Kayak nih temen anak-anak di kantor, ada tuh yang hobi potong rambutnya sampai udah gimbal-gimbal, lu
Oh kalau lu jadi anak kantor gue suruh potong rambut Oh lo. mampus. Enggak, dia mah dibonding. Dia langsung dibonding. Di blow. Jangan rebutan blow. Terus Sampai ada beberapa mau event rambutnya berantakan. Katanya mau digondrongin kan. Udah kayak maaf, nih kalau dalam bahasa laban tak baru mau kuang tupan langsung gue aja rambut. Gue bilang gitu. iya, enggak apa-apa. Terus aku enggak apa-apa. Kau Nanti ya muka kau tuh udah 10-11 sama monyet, gue bilang kayak gitu kan. pakai bahasa Minang loh. Potong rambut lo, gue bilang. Pakai bahasa Minang. Nanti kan biar gue ditranslatein sama orang-orang. Ah gitu. Ya gue bilang, oh sabar dua kali muka juga baru gitu kan. Potong lah tuh, gue bilang cukur dikit. Apa pipinya dipotong? Enggak, apa sih? Kumis. Jamang Jenggot. pria kekinian gitulah. Jenggot, kumis, disetarain sama rambutnya. Oh, mau habaib kali. Sampai beralasan enggak kak, sampai tuh anak-anak. Oh. Datang? Gua ambil duit dalam tas. Ini kayak besok-besok gue nggak usah pakai ini kali ya. Iya. Didorong-dorong sama dia nih. Oh iya benar. Sampai gua ambil duit, gua Gue bilang, dilempar. kini apa yang kamu bersop tuh nangis ya? Potong rambut aku piti ya? Kayak gitu sampai maksa ke barbershop. Pulang enggak potong rambut yang berangkat dari kantorku jangan kantorku. Gitu lah gua ngomongnya. Sampai orang sampai ada ya gitu emak-emak maksa orang potong rambut ya. Dimarahin. Kayak guru BP ya. Ya bener, gue bilang sampai ada salah satu tim gue yang mamanya itu kerja di Malaysia gitu, mamanya anjay, Mama tuh apa? Mama. Nyokapnya, Oh ya, mama. Iya. Mama. Terus nyokapnya, mamanya kerja di Malaysia. Oh. Jadi waktu kita gathering ke Malaysia, dia sampai emaknya bilang gini, kak katanya titip ya si Tit katanya gitu kan, anggap aja kayak adik sendiri, kalau dia nakal marahin aja, kalau apa-apanya. Gue bilang ya Allah, gue kayak penitipan anak ya, gue bilang gitu kan. Emang dipikir sama emak-emak orang ini gue emang bisa ngurus anak kali ya? Anak gue aja masih bocah 6 bulan, gue bilang anaknya pada dititipin gue. Parah banget. Tapi ya udahlah, terlepas daripada itu gue masih bersyukur mereka masih percaya bahwasannya gue adalah saudara bagi mereka, kakak bagi mereka, bisa sekaligus jadi ibu sementara bagi mereka, tempat mereka mencurahkan kalau kesah, menjadi apa adanya dari mereka di kantor ini. Itu yang paling penting. Makan gak makan, yang penting ngumpul. nah benar, itu yang paling penting sejauh ini sih. Terus satu lagi di masa-masa kayak sekarang nih kelihatan banget Mana teman mana lawan. hati banget sih. Kerasa. Monyong. Monyong. Ya Allah. Ini besok kayaknya nggak usah ada botol deh. Iya. Ini mengganggu Iya. Jangan sponsorin ya. Bisa. Besok bikin vlog lo. Harus bayar lo gue bikin vlog lo. Gue bilang jangan lupa ya, ini udah di Nina boboin, Woi, sponsorin ya. ini boboin. Iya. Kasihan Udah tuh nakal. disayang-sayang. Oh, iya. Udah disayang-sayang. Diminum. Orang ini mah air minum bukan air tajin, Ibu. Biar makin fase berantemnya ntar. Jadi lu nggak lihat gue punya apa namanya? Jenggot. Apa sih? Jakun. Jakun. Ibu laki. Nggak ada. Gue kan bilang pas gue minum tadi harusnya lu sorot, gluk gitu biar kita dapat ini. Gue pengen banget gila-gila ini iklan. Bener. Tapi nih, ya ini dong ceritain dong kan awal dari bikin Tata Kreasindo. Sebelumnya kerja apa sih nih? Padahal gue udah tahu juga tapi gue mau dari Kalau ketemu. ini dari MC yang bayarnya 250.000. Kalau gue pasti lu pada nggak percaya. Gue basicnya dulu adalah SPG. Ding. Tapi gue rasa mungkin di tahun sekarang gue udah nggak laku. Ya iyalah. Anak 2. Gue jadi SPG itu tahun 2008. Terus ketemu abang? Kenal 2010 gue kenal sama suami gue, tapi hubungan kita jadi sahabat yang benar-benar kayak partner kerja, Sahabat dari cinta berarti. yang klop banget. Hmm. Terlepas dari kita punya pasangan masing-masing, ketika kita ada something, kita benar-benar kayak tim yang benar-benar bisa memecahkan masalah satu sama lain. Dan gue nggak nyangka
dia jadi jodoh gue. Jeng 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 jeng. Karena because ya kan, semua kerak-kerak dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh dia udah tahu gue gimana dan dia seperti apa gitu kan. Dan gue gak nyangka dia jadi suami gue. Tapi alhamdulillah. Karena setidaknya gue dapet suami yang sudah begitu adanya. Benar. Dan sudah mengetahui dia seluk beluk dari A sampai Z. Gue bersyukur banget, nggak perlu lagi merintis untuk mengenal, menjejaki ya kan, karena dia sudah kita Dia jejaki. ngegerayangin gue nih belum puasa. Terus ada kita buatlah si Tata Kreasindo ini. Belum. Oh belum. 2008 gue jadi SPG. Sampai Sampai waktu gue kerja di IO, gue pernah kerja di IO. Nggak jadi SPG dulu. dia bingung. Setelah mau jadi gitu. dari SPG, gue jadi PIC SPG. Oh naik ya. Nah, jadi gue sering dijoinin sama IO yang event. Nah, gue tuh khusus pegang SPG mereka. Nah, gitu ngisi SPG mereka. Nah, ketika nanti misalkan nih ada job di luar kota, umpamanya si SPG kan penyakitnya suka tuh handphone mati mendadak, emak mati, neneknya kuku copot lah gitu, begana begini. Jadi banyak banget kan alasan itu SPG untuk yang awalnya oke, terus tiba-tiba dia bilang nggak Banyak jadi. alasan. Nah, benar handphone mati. Konsekuensinya adalah gue berangkat keluar kota dan akhirnya gue memakai seragam SPG itu untuk menggantikan SPG itu. Oh jadi backup. Backup. Oh berarti posisi cadangan. Nah benar. Padahal sebenarnya gue udah naik dong stepnya PIC SPG, tiba-tiba Berarti- ketika SPG datang gue jadi SPG. Karena kalau gue nggak jadi SPG kan kurang tuh SPG di event. Kan gue nggak dibayar jasanya. Oh, jadi double? Jadi profesional dong. Jadi double nggak? Double job. Oh ya double fee. Makan tabu juga ure-urenya. Iya. Dia nggak ngerti ya. Tapi lucu. Iya. Terus abis itu langsung ketemu Bang Tera. No. Oh, ketemu Tera iya. Hmm. Kami pernah kerja di, dia jadi TL, gue jadi SPG, pernah macam-macam lah gitu, sampai akhirnya kita tuh kerja freelance di salah satu, di beberapa IO. Banyak trouble-trouble di IO gue yang lama, banyak masalah-masalah internal yang dari sana gue belajar bagaimana sebenarnya membentuk IO yang benar sebenarnya. Karena pada zaman dulu banyak banget IO itu dikenal sebagai IO tipu-tipu. Gitu. Jadi banyak dunia yang doang yang tipu-tipu ya. benar, IO juga zaman tipu-tipu dulu. ya. Jadi kan karena dulu mungkin masih tabu ya IO ya. Jadi kayak masih terlalu Itu nggak terlalu banyak 2010, 2008 kan masih minim lah. IO-IOan. Nah, yang udah jalan dari tahun 2008-an main sampai sekarang mungkin udah bisa dikatakan IO profesional kan. IO yang udah senior. Banyak lah gitu kan. Itulah salah satunya gonta-ganti kayak gitu, gue ngambil lah beberapa Pelajaran. sampai pernah nggak digaji, gue bertahun-tahun kerja, aduh sedih. Tapi event Jalan terus lah, namanya kerja, eventnya banyak, tapi gaji kita nggak keluar guys. maaf kerja sama company. Bener. Nah itu tadi, itu salah satu. Kita ngambilnya, jangan ya kita flashback ke yang jeleknya gitu ya. Kita sekarang Tapi pelajaran ngambilnya ke baik. pelajarannya, gimana memanage untuk pembagian salary di tim. Karena kan kerjaan kita itu apa ya? Kerja entertainnya tuh agak Nggak ada waktunya. nggak, maksudnya banyak cobaannya di lapangannya, entertainnya jauh lebih banyak ketimbang gajinya. Makanya gimana cara memanage agar gajinya itu kelihatan gitu loh. Jadi mungkin di IO yang dulu banyak yang kalap mata ketika dapat duit, lupa nih keringat orang yang harus dibayar tuh siapa-siapa aja. Benar. Itu nggak ini. Jadi banyak Uni ngambil freelance sama IO yang lain baru bikin namanya Tata Kreasindo. Di 2014 terakhir gue bantu salah satu brand rokok itu gabung sama salah satu IO gitu, dia subkon ke kita. Terus gue pegang SPG-nya sama event. Ada sedikit trouble yang itu diakibatkan oleh Batuk. si apa atasan dari si IO, bos gue tadi lah itu ceritanya. Jadi sampai akhirnya gue mikir kayak gini, oh ini udah nggak bisa nih. Gue kerja niatnya itu benar-benar cari karir. Sampai akhirnya gue mikir bahwasannya Naikin gaji produksi. Oh, anak-anak ini minta naikin gaji produksi.
Itu Oh, maaf ini anak saya juga sih ya. itu gue nggak ngerti ya. Beda company nih. Beda company ini. Ibu ini kan dia ini beda ini YouTube. Gue Ya, IO. bener iya kan. Jadi habis itu dari sana lah. 100.000 subscribers ya. Jangan gitu dong. Yang namanya orang merintis ya gajinya stepnya begitu. Tuh, Nah, kalau lu mau dibayar lebih, lu harus tunjukin lu punya kinerja yang begini juga. Mampus, kan pengen jawab. Saling backup. Apa-apa. Terus. Jadi ya dari sana tadi belajar sampai akhirnya kita kayak aku memberanikan diri di 2015 itu membentuk suatu perusahaan yang sebenarnya modalnya itu benar-benar nggak ada. Modal dengkul. Modalnya Tapi ini pelajaran loh buat teman-teman Nah, kalau benar. misalnya yang masih mau baru mau bikin usaha nggak punya modal ya nekat aja dulu, niat aja Iya dulu. benar. Jangan mikir bahwasanya setiap pengusaha besar langsung besar enggak. Modalnya. Semuanya sampai gue waktu pertama kali buka perusahaan tuh gue masih ingat banget. Gue dapet tawaran kerja pameran sama salah satu brand minuman gitu. Pameran 7 hari. Gila. Modalnya cuma 4 juta doang, gue gak punya duit, bayangin. 4 juta doang. 4 juta gede loh. 4 juta pada saat itu di 2015 untuk pameran modal 4 juta, gue dapat kontrak itu 13 juta. Kan lumayan ya cuannya ya. Pada zaman itu bagi gue udah gede banget karena gue dapetin gaji 500.000 sejuta aja boro-boro gitu ya kan. Ini dapat pendapatan lebih dari kayak keuntungan 8 juta itu kayak 7 hari doang. Itu udah bagus banget. Sampai gue jual kalung, sampai pinjam ke beberapa teman. Nggak yakin teman-teman gue pada saat itu karena gue belum punya sesuatu yang bisa gue yakinkan ke mereka bahwasanya gue ini bisa dipercaya gitu. Tapi mereka nggak yakin karena gue nggak punya track record, mungkin begitu ya. Nggak jadi, kamu udah kejual, duitnya nggak cukup, eventnya nggak jadi gue ambil karena uangnya nggak cukup. Padahal modalnya cuma 4 juta doang. Itu sedihnya nauzubillah guys. Tapi kan semua kan dengan proses kan sekarang kan ya alhamdulillah ya nih. Ya alhamdulillah. Walaupun tidak berlebihan yang penting Nah, alhamdulillah. ya, alhamdulillah. Setidaknya lu harus percaya ketika lu berusaha, ketika lu udah yakin itu udah sekuatnya lu berusaha, lu harus yakin Tuhan itu nggak tidur. Dia oke, lu kesulitan, lu mengira bahwasanya tidak ada lagi nih jalan dan teman-teman lu juga belum tentu semuanya jadi jalan keluar. Tapi lu harus percaya jalan Tuhan tuh jauh lebih menakjubkan. Nah, cakep. Benar, gue sampai nggak percaya, gue sampai diundang. Awalnya sebenarnya cuman kayak lu berani nggak masuk ke sini ke brand ini, tapi lu harus kuat nih secara finansial dan tim. Itu sampai sekarang si orang itu yang gabungin gue ke brand itu sampai sekarang gue nggak akan pernah lupa itu budi orang, gimana dia memperjuangkan gue untuk masuk ke brand itu dan akhirnya gue diperhitungkan di kancah nasional. Itu awal mula Masuk ke brand rokok? Ya brand rokok yang awalnya gue main di area doang, yang sampai akhirnya gue diundang untuk terjun ke head office, megang Sumatera, Sembakteng. Itu udah sesuatu pencapaian yang luar biasa bagi gue. Benar, jadi karena gue belum ada di titik itu, baru satu bikin event udah corona. tapi Pusing pala Barbie. semangat ya, semangat. Itu kan Semangat. ya lu kan baru cobanya satu doang. Iya, ya kan? pas udah Jadi mau kan, kedua, corona. Iya Ya benar. udah balik ke YouTuber. Setidaknya bakat ibu Terpenuhi lah. Ah benar. Daripada gue ngomong sama kaca terus main aplikasi TokTok kan. Atau lu harus video call gue dan ngeluh-ngeluh terus kayak ini gue gimana nih, gue dilarang nih, nggak boleh MC, nggak boleh ini, Bongkar terus, bongkar. gue sampai kan ini ceritanya tentang lu dan gue. Oh iya bener-bener. Itu bukan aib. Oh iya, bukan. Gue kan nggak ada sebutin nama Bukan. orang, itu Iya, kan hanya benar. keluh kesah. Benar. Daripada lu ngeluh, sekarang kan udah dikasih wadah. Benar. Oke. Ada lagi nih yang mau disampaikan sama teman-teman kalau misalnya mau usaha dari nol terus jatuh bangunnya bikin usaha, kasih pesan-pesan dong nih. Siapa tahu nanti kan anak pekan baru juga langsung tanya ke sini. Tiba-tiba ini jadi motivator. Coba nih. Meridiana dong. Siapa tuh? Siapa? Oh,
Jangan bisik-bisik kayak ngomongin tetangga. Ntar dia numpang ini dong di sini. Coba kasih pesan Umi. Apa ya pesan-pesannya ya? Gue nggak ngerti sih sebenarnya pesan-pesannya itu hanya yang penting itu yang lo harus pupuk itu adalah tekun, usaha tekun. Jangan lo pernah lihat dulu nilai nominal. Yang penting lo suka dulu. Kalau lo udah jalan di suatu jalan yang itu tuh passion lo, ya udah gitu. Sekalipun lo harus berhabis-habisan di sana, bagi gue sih nggak ada sesuatu yang tidak ada yang maksudnya yang pasti lu punya kepuasan masing-masing, baik itu secara material ataupun tidak gitu kan. Jatuh bangun bagi gue tuh biasa, itu akan membentuk mental lu sebagai pebisnis, lu harus yakin gitu. Tapi kalau bagi-bagi lu nggak deh, gue mau nyindir si Iki nggak jadi deh. Gak apa-apa. Itu emang harus dibangkitkan karena anak-anak muda ini tuh harus dibangkitkan. Benar. Jadi ini udah berapa tahun membantu jatuh bangun sampai kering. Terlalu mudah sih kalau sebenarnya. Kenapa? Kan sebenarnya kalau dibilang gue cukup muda ya sebenarnya di kalangan pebisnis sebenarnya. Tapi mungkin gue nya terlalu kemudaan juga nyemplung di dunia yang seperti itu gitu. Dari usia 16 tahun gue udah nyemplung ke dunia kayak gitu. Jadi wajar dong terlalu muda ya kan. Tapi pengalaman udah banyak ya. Benar. Ya itu sih gue sih berharapnya bagi semua pebisnis, pengusaha yang masih punya mimpi, yang baru mikir, baru konsep, baru ini, silahkan lu lakukan apapun yang ada dalam pikiran lu. Segimananya lu mau, berimajinasilah setinggi-tingginya, bener. Luapkan semua apa yang lu suka, jangan pernah takut dicemooh, jangan pernah apa, bodoh amat. Betul. Ya kan? Sama kayak prinsip gue, semakin dibully, gue semakin kaya, jadi silakanlah bully gue. Jadi lo capek-capek bully gue makin banyak duitnya. Jadi semakin ratingnya langsung naik ya kalau dibully. Makanya gue senang kalau udah dicaci maki, dibully, dihina. Ih gue mah ketawa. Oh iya benar. Kalau tiba-tiba besok gue udah beli mobil baru, udah gitu. Amin. Apa sih closing? Oke, baik. Tulisannya kecil banget lagi, tipis batu fake pulpen kayaknya. Oke, Uni terima kasih ya waktunya dan tempatnya, dan terima kasih udah dikacap, ditanya-tanya. Kan udah jadi berani tuh sama kamera, ya kan? Tapi sebenarnya jujur, ini gue sebel banget sebenarnya. Ini kan karena udah ending ya, gue sebel sebenarnya. Gue kan orang bisa di belakang layar, terus tiba-tiba sekarang gue disuruh depan layar. Ini gara-gara ini si wanita huru-hara, besok ntar lu dapat jatah lu, gue bales lu. Salah satu mewakili MC yang ada di Pekanbaru yang suka disuruh sama Uni dan dimarah-marahin sama Uni kalau misalnya MC-nya jelek. Ya inilah kita wakilin ya untuk para MC yang ada di Pekanbaru. Maafkan saya, tapi kan itu tuntutan. Bener, untuk jadi lebih baik. Terima kasih Uni waktunya. Ya Allah Nat, ini Nat. Iya oke balik lagi bilang gini. Gua doakan semoga Amin. lu makin jaya. Amin. Udara, Lautan dan daratan, ya kan? Iya. Tersempurna. Oke. Semoga pertemanan kita semakin awet. ya. Kita dari naik turun, naik turun. Kita nggak marahan. Amin. Iya benar. Amin. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media dan di Natali Podcast lainnya bersama narasumber yang makin. Assalamualaikum.